Bawa laptop Randy, oke. Iya, laptopnya Pak Ono gimana? Oh iya udah. Keren ini fokusnya ya. Sok kelihatan aja fokusnya keren. Bisa di switch langsung dari dua komputer. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini saya sempat dokumentasikan ya sebelum Randy login. Berarti kita lihat dulu sedikit visualnya. Ya, saya masukin ke YouTube kemarin. Ya, ke YouTube saya, channel saya. Kemudian di sini, bukan yang ini, satu lagi. Nah ini, kita masukin ke laptop saya, ke YouTube. Ya, bikin vlog. Nah ini adik-adik SMK laki-laki pasti tertantang ini, ya. Anak lapangan gitu kan. Nah ini kita pakai mobil pick up ya ke Gunung Lenteng, Desa Soknar. Nah itu ada abang ganteng kita, abang Randy. Tepuk tangan buat bang Randy. Ya kita berangkat. Ini desanya, menuju perjalanan menuju desanya. Nah ini rumahnya, rumah panggung di situ ya. Di situ rata-rata rumah panggung. Jalan aksesnya juga belum semuanya yang aspal beton. Ya, jadi ini jembatan. Di sini tahun 2023 akan dilaksanakan ASEAN Summit G20 oleh Presiden Jokowi dan pimpinan negara ASEAN. Ya, jadi di sini akan dibikin namanya, sedang ada proyek oleh Nindya Karya pembangunan MISE buat conference di sana. Ya, di sana. Nah, ini jalannya. Nah, ini di pinggir laut ya, di pinggir laut. Kemudian nah, di sini saya coba playbacknya agak. Ya, nah ini rumahnya. Nah, kita mau naik gunung itu tuh. Kita mau naik ke atas bukit tadi, ya. Bawa material-material ini. Ada tower, ada radio, ada listriknya. Kita juga pakai solar panel. Ya, kita pakai solar panel. Ini jeda, kita sambil nunggu kita bawa ikan, kita panggang ikan. Ya, kita panggang ikan di situ dulu. Nah, kita panggang ikan. Ikannya langsung ambil dari laut. Ini anak tuna. Ya, anak tuna enak ikannya. Enak kan dia? Sangat enak ya. Nah, ini ikannya. Ya, jadi ini vlognya sedikit ada kulinernya juga, Be. Jadi mau pintar makan ikan dan rendang gitu, Be ya. Tadi katanya makan rendang. Nah, ini kita skip. Nah, ini mereka di sana kalau mau mindahin rumah diangkat. Jadi rumahnya portable. Saya bilang rumahnya portable. Rumahnya kalau kena gusur diangkat doang. Karena rumah panggung dan kegotong royongannya masih sangat tinggi di situ. Diangkat, dipindahin. Ya, dipindahin. Nah, jadi ini. Di sini ada nggak rumah yang bisa diangkat? Ada. Berarti bisa. Ayo, menarik ini. Iya. Panduang namanya, Pak. Nah, ada rumah yang bisa diangkat juga ternyata di kita. Ini nggak harusnya nyari jauh-jauh ke NTT sebenarnya. Ya. Nah, ini saya di desa. Ini orang asli sana. Jadi kita sama orang asli selalu. Setiap kegiatan yang kita lakukan selalu kita bawa orang warga lokal. Pasti nanti kalau misalnya pemerintah Solok Selatan serius buat pemerataan akses, nanti adik-adik semua insya Allah dibawa ini pasti. Nah, ini kita bawa solar panelnya, digotong, bawa akinya juga digotong. Kita minta bantu sama warga lokal. Ya, karena kita sendiri gotong nggak mampu. Karena ngegotong badan sendiri susah naiknya. Karena pendakiannya gini, terjal.
Iya, karena kebanyakan makan juga. Nah, ini di atas. Jadi nanti saya harapkan adik-adik di sini yang mau misalnya melakukan akses yang tadinya di gunung tadi ya, misalnya SMP 15 tadi, tolong videokan. Nah, ini sampai sepatu saya hancur ya. Sepatu hancur buat mendaki di situ. Nah, ini hujan. Ya, waktu itu hujan. Nah, ini materialnya masih setengah jalan ya, setengah jalan. Nah, ini cuma cerita-cerita pelepas lelah saja. Nah, ini Bang Randi ya, Bang Gus Riyadi. Kalau orang sana panggilnya Randi Pangalila ya, dikasih marga ya. Jadi ini, nah ini box solar panel yang kita pasang. Ini radio tower yang kita pasang, kita fabrikasikan dulu di Labuan Bajo. Jadi kita bikin towernya di Labuan Bajo. Nah, ini tower point to pointnya seperti yang tadi. Nah, ini powernya solar panel. Nah, ini powernya solar panel di sana. Nah, ini kita juga pakai mikrotik untuk penguat sinyal kabelnya. Jadi kita mix ya. Jadi saya ini bukan orang yang idealis harus mikrotik, enggak. Kita kombinasikan beberapa perangkat. Kita pakai Unify ya, kita pakai mikrotik, kita juga pakai produk-produk yang lain. Nah, ini membangun akses internet pertama di Desa Sonar ya, di Golomori. Kita aksesnya legal ya, pakai PT Media Nusa Permana. Kemudian infrastrukturnya kita yang bantu, cara mengintegrasi teknologi. Kemudian uangnya PT Nindya Karya. Ya, jadi Nindya Karya sebenarnya yang gawenya di sana. Jadi sengaja saya lihatin ada Pak Joni juga bahwa kita bisa membuka atau menerobos akses untuk bagaimana Solok Selatan menjadi lebih baik. Kalaupun nanti Pak biaya konsultannya mahal gitu ya, Be, kita serahkan kepada adik-adik kita SMK Negeri 1 Solok Selatan yang ngerjainnya nanti rame-rame. Ya, nanti ngerjainnya rame-rame. Oke, Randi, sudah Randi? Sudah. Nah, kita liatin ke Randi. Sekarang di dalam bentuk set plannernya, ya, set plannernya, dan ini sudah diupdate oleh Randi juga bahwa sudah ini. Ada itu. Oke. Iya, PGA. Laptop lama biar kita biar. Gak ada HDMI. PGA semua. Oke, silakan waktu dan tempat Randi. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini kemarin kita bangun proyek jaringan di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ini kita mau memasukkan jaringan internet ke daerah terisolir, di mana SD produksinya sama produk kita semua ya. Nah, mirip-mirip dengan di sini. Nah, ini kita masuknya 2 titik di sini dan di sini ya. Nah, ini kalau kita tembak kayak praktek radio kemarin ya, itu kita tidak bisa langsung di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita ambil sumber internet dari kota. Misalnya nih teman-teman di sini sumber internetnya misalnya dari sekolah dibagi ke desa gitu ya. Nah, ini kita ambil sumber internetnya dari kota ya. Nah, itu kotanya di sini. Nama desanya Desa Gorontalo. Tapi ini di Labuan Bajo ya. Bukan di Sulawesi, nama desanya Gorontalo. Nah, ini kita ambil di sini. Nah, kalau kita misalkan arahkan ya, link langsung di sini.
Nah, kita arahkan linknya langsung. Nah, itu dia bakal merah. Nah, mirip. Nah, dia melewati bukit. Nah, melewati bukit. Nah, ini kita sudah bangun. Nah, ini kondisi tiangnya di sini sudah 60 meter. Nah, di sini sudah 60 meter. Itu masih belum bisa karena bukitnya sangat tinggi. Nah, ini kita kondisinya kemarin kita bangun tiangnya 25 meter ya. Nah, ini. Nah, jadi kita ganti lagi. Jadi kita bangun relay di tengah gitu ya. Nah, jadi kita bangun ada bukit di sini. Nah, di sini kita taruh di bukit. Nah, bukitnya sama. Di bukit ini hutan lindung, jadi belum pernah naik orang sampai ke atas. Nah, dan kami yang pertama kali naik ke sana gitu. Oke. Nah, kenapa kami pilih bukit ini? Sebenarnya banyak bukit-bukit lain yang bisa membantu. Nah, bukit ini kebetulan ada pemukiman warga di bawahnya, jadi terbantu gitu. Jadi warga sekitar tahu lah bukitnya gitu ya. Nah, misalkan kita ambil bukit di sini. Nah, bukit ini tidak ada warga di sana gitu. Jadi kita susah nanti mau minta bantu atau apa gitu. Jadi kita ambil bukitnya yang ada orang di sekitarnya gitu ya. Jadi orang sekitar pasti tahu lah keadaan bukitnya. Nah, ini contohnya di sini kita pindahkan. Nah, langsung hijau dia. Nah, langsung hijau di sini tiangnya 25 meter. Nah, di bukitnya karena dia udah tinggi, jadi di sini nggak perlu tinggi. Ini 5 meter saja cukup karena dia dan kita lemparnya di sini daerahnya rendah ke sini. Jadi dia nggak perlu tinggi bukitnya 5 meter saja gitu ya. Dan ini linknya 15 kilo. 15 jarak udara ya, jarak udara 15 kilo. Kalau jarak motor mungkin 30 kilo. Karena jalannya jelek itu satu jam. Nah, tapi kalau jalannya bagus 10 menit udah sampai. Tapi jalannya jelek jadi 1 jam ke sana. Nah, lalu dari bukit ini baru kita sebarkan lagi ke daerah yang mau kita tuju kan. Nah, di sini dari bukit ini, nah pertanyaan sama kayak tadi, di sana kan ada istri ya. Nah, jadi bagaimana cara menghidupkan perangkat ya? Nah, itu kita pakai solar cell. Nah, jadi kita menggunakan solar cell ditambah dengan baterai. Jadi perangkatnya hidup dengan baterai ditambah solar cell ya. Nah, lalu dari sini baru kita bagi lagi ke lokasinya. Nah, sini kalau kita lihat linknya itu dia bisa. Nah, ini dia bisa trafiknya 650 mega ya untuk poin-poinnya. Nah, lalu ketika sudah sampai di bukit ini baru kita tembakkan lagi radionya ke arah lokasi yang kita tuju gitu ya. Nah, ini di sini ini linknya. Nah, ini ada 2 lokasi ya. Jadi tadi perangkatnya di sini towernya 25 kilo, 25 meter. Nah, ini contoh lokasinya. Nah, ini tower di atas bukitnya. Ini kalau kita ambil lokasinya di sini.
Nah ini dia. Nah ini kalau teman-teman mau pakai Google Earth ya nggak bakal ada di sini. Nih, ada Google Earth di sini. Nah ini daerahnya di sini. Nah yang ada Google Earth cuma di kota aja ya. Yang ada Street View cuma ada di kota. Jadi di sini nggak pernah ada gitu. Karena jalannya nggak bagus ya. Tidak dijamah orang. Nah, seperti ini solar panelnya. Jadi ini solar panelnya untuk menangkap sinar matahari diubah menjadi sinyal listrik ya. Di sini nanti ada baterainya, aki lah dipakai gitu istilahnya. Nah itu kalau di bukit ya. Jadi kalau di sini di kota ya, di kota kita masih menggunakan listrik karena masih di kota ya ada listrik PLN. Lalu di bukitnya itu kita menggunakan solar panel. Lalu di lokasi ini menggunakan genset. Nah, karena ini di rumah user ada gensetnya. Nah itu aja. Mungkin ada pertanyaan? Ya Pak, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mau bertanya kepada Om Randi ya. Di sini pertanyaannya singkat. Kan kita perlu main tenis. Kalau seandainya terjadi trouble dalam jaringan kita, bagaimana solusi kita mengetahuinya? Soalnya kita yang satu relaynya mati, misalnya di bukit tersebut mati. Kan kita nggak tahu, soalnya kita kan berada di luar daerah tersebut. Mohon pencerahannya untuk masalah mengatasinya atau maintenance. Sekian, terima kasih. Nah, baik Pak. Nah, kan itu kembali lagi ke jaringan ya Pak. Nah, yang perangkat kita sudah kita pasang. Nah, berarti kita bisa remote perangkat kita dari mana saja gitu. Nah, termasuk misalkan di sini kita ada router. Nah, kita bisa remote perangkat kita dari luar gitu Pak. Nah, misalkan nih tidak ada IP public. Nah, itu kita bisa buatkan VPN untuk kita remote gitu ya. Nah misalkan sekolah Pak, kan di sini kondisinya nggak ada IP public ya. Nah kita bisa buatkan satu server khusus untuk VPN. Nanti router sekolahnya di VPN kan nanti bisa direpot dari luar Pak. Nah ini contohnya saya bisa repot. Nah ini saya bisa repot perangkatnya. Nah ini saya bisa cek perangkatnya hidup. Nah nanti kalau kita tahu perangkatnya mati, kita juga bisa buat monitoringnya, network management system. Nah ini perangkatnya mati, nanti ada alert. Nah, itu. Nah, itu. Oke, terima kasih Randi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Randi. Jadi harapannya nanti adik-adik siswa kelas 10, 11, 12 ataupun yang sudah mau tamat kelas 12, kalau misalnya masih belum ada kerjaan mungkin yang di sana mau keluar mungkin ya kita bangun dulu Solong Selatannya. Nanti saya rasa ini bisa kita
kerjakan bersama-sama, dan sebenarnya budgetnya nggak mahal sebenarnya, budgetnya nggak mahal ya, untuk mengirimkan link bisa sampai ke daerah sana misalnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kita ada doorpress di sini untuk yang bertanya kepada Pak Ono, kepada Radi maupun kepada siapapun yang ada di depan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sini ada beberapa doorpress yang sudah disediakan. Ya, sudah ada beberapa doorpress yang sudah disediakan untuk yang akan bertanya, yang kita gali informasi. Yang sudah ada. Oke. Silakan. Ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Ada yang bertanya, silakan angkat. Gak usah malu-malu. Ya, gak usah malu-malu. Ilmunya sebenarnya mahal ya, Be. Tapi sekarang buat Solok Selatan dikasih informasinya sebanyak-banyaknya. Oke, ada PKM cek itu. Siapa? Silakan. Yang bertanya siapa? Ayo. Oh iya, silakan. Mana mic-nya? Oh iya, Pak. Udah. Ayo silakan yang mau bertanya angkat tangan. Ada doorpress. Doorpress-nya ada isinya. Jadi nggak kosong ini, ada isinya. Ayo. Ada doorpress yang disediakan oleh panitia, yang dibantu oleh ada Pandi, ya, ada Yayasan Ono Center, dan kita juga. Ayo silakan. Oke. Kelas 10 mana? Kelas 10. Kelas 10. Wah, sedikit ya. Ini kata Pak Kepala Sekolah tadi ada pilihan ya. Angkat tangan lebih tinggi-tinggi dong. Kasihan teman sebelahnya, biarin aja. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Oke, kelas 10. Kelas. Oke. Kelas 12. Baju merah dari mana? Oh, mantap, multimedia ya. Oke. Yang saya nanya juga kelas 10 11-nya mau TKJ mau multimedia nggak masalah. Oke. Karena tadi kan yang edit video tadi vlog sama Babe juga banyak videonya di YouTube. Itu butuh orang multimedia buat ngeditnya ya. Itu ada lagi. Ada doorpress lagi. Wah, ini ada doorpress.